Halo semuanya, belakangan netizen lagi rame nih ngomongin soal Kaluna, sosok tokoh utama di film Home Sweet Loan yang jadi sandwich generation tapi dia sukses. Jadi dalam cerita di film ini, meskipun dia harus ikut membiayai hidup saudara-saudaranya, si Kaluna yang budak korporat biasa itu ternyata bisa punya tabungan 300 juta dan beli rumah. Wow, itu impian semua generasi sandwich nggak sih? Apalagi menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, ada sekitar 71 juta orang Indonesia yang jadi generasi sandwich, yang harus berbagi penghasilan buat orang tua, buat diri sendiri, dan anak sekaligus. Bahkan, BPS memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 nanti, which is tahun depan, setiap 100 orang penduduk Indonesia yang berusia produktif bakal harus menanggung hidup 47-48 orang lain yang berada di usia non-produktif. Nah, sekarang apa aja sih cara realistis yang bisa kita lakuin supaya akhirnya bisa berhasil meskipun jadi generasi sandwich? Let's go, kita bahas. Tips yang pertama yaitu buat anggaran bulanan yang wajar. Mengatur anggaran itu kayak bikin peta keuangan kita. Tanpa kita punya anggaran, uang yang kita hasilkan bisa aja habis nggak jelas kemana perginya. Menurut laporan BPS di tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi pos pengeluaran terbesar rumah tangga di Indonesia, mencapai sekitar 59% dari total pendapatan. Kalau kita nggak mengatur dengan benar, bakal susah untuk tahu mana yang penting dan mana yang cuma sekedar keinginan kita. Nah, sekarang kalau kalian tanya, gimana caranya mengatur anggaran atau budgeting? Pertama-tama, kalian harus tahu dulu berapa sih total pemasukan kalian per bulan, gaji, bonus, sampai pendapatan sampingan kalau ada. Lalu, catat semua pengeluaran. Mulai dari kebutuhan wajib kayak makan, transportasi, cicilan kalau ada, utang, semuanya. Sampai yang sering dilupain kayak langganan Netflix, nongkrong di kafe, atau belanja impulsif di e-commerce atau di media sosial. Kebanyakan orang cenderung bikin anggaran tanpa memperhitungkan pengeluaran kecil yang ternyata bisa membengkak. Banyak orang Indonesia, terutama yang tinggal di kota-kota besar, itu punya pengeluaran besar buat hiburan, buat nongkrong, dan buat gaya hidup. Hal kecil seperti ini sering jadi jebakan karena dianggap sepele. Katakanlah misalnya kalian generasi sandwich yang gajinya 10 juta per bulan. Kalau kalian nggak bikin anggaran, gaji itu bisa habis mungkin buat bayar cicilan, makan-makan di luar, dan bantuin keluarga tanpa ada batasannya. Misalnya, 3 juta kalian habisin buat bayar cicilan motor dan kartu kredit. Terus 2 juta untuk makan dan nongkrong setiap minggu. Lalu 1 juta buat bantuin keluarga. Dan sisanya nggak jelas buat apa. Ujung-ujungnya, nggak ada yang tersisa buat ditabung atau diinvestasikan. Nah, dengan membuat anggaran, kalian bisa melihat pos pengeluaran mana yang sebenarnya bisa kalian tekan. Misalnya, daripada nongkrong terus tiap weekend, kalian bisa batasin jadi sebulan mungkin 2 kali. Atau ganti beli kopi di kafe yang mahal dengan bikin kopi sendiri di rumah. Langkah kecil kayak gini bisa membantu keuangan kalian lebih sehat. Percaya deh, anggaran itu bukan berarti kalian menghilangkan kesenangan hidup, tapi memastikan bahwa kalian tahu kemana uang kalian pergi dan mengutamakan yang penting dulu. Jadi, buatlah anggaran yang sesuai dengan gaya hidup kalian, tapi tetap realistis. Lanjut, tips yang kedua, tentukan prioritas keuangan. Nah, setelah bikin anggaran nih, langkah berikutnya adalah tentukan mana prioritas utama dalam hidup kalian. Ini penting banget, kenapa? Karena terutama buat kalian yang berada di posisi generasi sandwich, di mana kalian harus membagi penghasilan antara kebutuhan orang tua, kebutuhan anak, dan kebutuhan diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak punya prioritas yang jelas, kalian bisa kehilangan kontrol dan merasa terbebani dari semua sisi. Dan kalian jadi stres. Dan pada akhirnya yang kesulitan ya kalian sendiri. Nah, apa sih yang harus diprioritaskan? Kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu ya kayak biaya makanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan tempat tinggal kalian. Sedangkan kalau keinginan, itu lebih ke hal-hal yang bisa kalian tunda, atau bahkan nggak terlalu penting, kayak beli gadget baru, atau liburan, jalan-jalan. Menurut beberapa pakar keuangan pribadi,
Banyak orang yang gagal mengatur keuangan karena pengeluaran mereka untuk keinginan dan kebutuhan itu nggak seimbang, cenderung berat di keinginan. Ini juga salah satu penyebab kenapa banyak yang sulit menabung atau investasi. Nah, salah satu contoh kebutuhan yang harus diprioritaskan itu adalah kesehatan. Contohnya kayak di masa pandemi kemarin deh, banyak keluarga yang kewalahan karena nggak punya dana untuk biaya rumah sakit. Padahal, biaya kesehatan itu bisa menjadi beban besar kalau nggak dipersiapkan dari awal. Misal, kalian punya penghasilan 8 juta nih per bulan. Dari situ, kalian harus bayar sekolah anak 1,5 juta, biaya hidup harian 3 juta, dan masih harus ngasih uang bulanan ke orang tua sebesar 1 juta. Sisa 2,5 juta itu mungkin bisa kalian pakai untuk kebutuhan pribadi atau menabung. Kalau kalian nggak menetapkan prioritas, misalnya kalian malah menghabiskan uang sisa itu untuk jalan-jalan atau beli baju baru. Tabungan kalian bisa nol terus setiap bulan. Disinilah pentingnya untuk kalian duduk bersama keluarga dan membicarakan prioritas keuangan. Diskusikan kebutuhan orang tua kalian dan anak kalian atau saudara kalian secara terbuka, lalu atur alokasi yang seimbang. Prioritas keuangan adalah kunci untuk memastikan penghasilan kita bisa mengcover kebutuhan utama tanpa mengorbankan masa depan kita sendiri. Dengan memisahkan mana yang jadi prioritas utama, kita bisa tetap menjaga keseimbangan antara memenuhi tanggung jawab dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Lanjut, tips yang ketiga, jangan lupakan dana darurat. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman lah di mobil. Kalian gak berharap untuk pakai itu, tapi penting banget buat jaga-jaga kalau ada situasi darurat. Banyak orang yang sering lupa atau menyepelekan dana darurat, padahal ini yang bisa jadi penyelamat di saat keuangan lagi nggak stabil. Kalau menurut survei yang dilakukan Tirto dan Jakpat pada November 2023, hanya 12,38% generasi sandwich Indonesia yang udah punya dana darurat yang memadai. Selebihnya, yaitu lebih dari 83% generasi sandwich, belum punya dana darurat yang cukup atau bahkan belum ngumpulin sama sekali. Kebanyakan generasi sandwich Indonesia lebih fokus ke pengeluaran konsumtif daripada mempersiapkan diri untuk hal-hal yang nggak terduga. Dana darurat itu idealnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalnya kalian punya pengeluaran bulanan sebesar 5 juta, berarti kalian butuh minimal 15 juta sampai 30 juta sebagai dana darurat. Dana ini penting banget untuk menutupi kebutuhan mendadak kayak biaya medis, perbaikan rumah, atau kalau tiba-tiba kalian kehilangan pekerjaan. Tapi dana darurat ini beda ya sama tabungan biasa. Tabungan yang biasanya itu dipakai untuk rencana jangka pendek atau tujuan spesifik kayak liburan atau beli barang. Sementara dana darurat benar-benar hanya boleh dipakai kalau kalian nggak punya pilihan lain. Contoh misalnya kalian seorang pegawai biasa dengan gaji 8 juta per bulan, tapi tiba-tiba perusahaan tempat kalian bekerja itu bangkrut dan kalian harus kehilangan pekerjaan. Kalau kalian punya dana darurat senilai 24 juta atau 3 kali pengeluaran bulanan kalian masih bisa bertahan dan bayar kebutuhan hidup sambil mencari pekerjaan baru selama 3 bulan ke depan. Nah, kalau nggak ada dana darurat, mungkin kalian bakal stres, terpaksa ngutang, atau bahkan pakai kartu kredit dengan bunga yang tinggi, atau bahkan pinjol, yang bakal semakin memperburuk kondisi keuangan kalian. Dana darurat itu bukan soal seberapa besar penghasilan kalian, tapi seberapa baik kalian mempersiapkan diri untuk hal-hal yang nggak terduga. Jadi, pastikan ya kalian menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dana ini setiap bulan sekecil apapun itu, pokoknya tabung aja dulu buat dana darurat. Lanjut, tips yang keempat, cegah biaya hidup boros. Di era media sosial kayak sekarang, kita gampang banget tergoda untuk ikut-ikutan tren atau pengen tampil oke demi gaya di depan orang lain di media sosial. Gak jarang, banyak dari kita yang rela menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset pun menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia cenderung mengeluarkan lebih banyak uang untuk gadget terbaru, untuk fashion, dan untuk nongkrong di kafe. Kalau kalian pernah dengar, fenomena ini disebut dengan istilah lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi gaya hidup, dan akhirnya pengeluaran pun ikut naik tanpa disadari.
Nah, ini tuh sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena kalau kalian terus mengikuti gaya hidup boros, tabungan kalian bakal nol atau bahkan minus. Ujung-ujungnya, kalian mungkin bakal harus berutang, atau pakai kartu kredit, atau pay letter, atau pinjol untuk menutupi gaya hidup yang tinggi. Padahal, gaya hidup yang sebenarnya kalian butuhkan nggak sebesar itu. Contoh yang sering terjadi adalah banyak anak muda yang memilih untuk ngopi di kafe setiap hari. Bayangin harga satu gelas kopi itu bisa sampai 50.000 atau bahkan lebih. Ya memang ada sih yang 20 ribuan. Tapi kan kalau setiap hari, boros juga, boncos juga. Nah, kalau tadi harga kopinya 50.000 dan kalian ngopi setiap hari dalam sebulan, kalian bisa ngabisin 1,5 juta hanya untuk kopi. Padahal kalau kalian bikin kopi sendiri di rumah, mungkin habisnya cuma 100.000 per bulan. Ya tergantung sih, tapi nggak akan sebesar kalau kalian selalu ngopi di kafe. Ingat, gaya hidup itu pilihan, tapi masa depan finansial adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi selalu utamakan kebutuhan daripada gaya hidup yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kita nggak harus berhenti menikmati hidup, tapi kita harus belajar untuk mengatur mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sekedar gengsi atau mana yang bisa kita cari penggantinya. Misalnya nih, kalian baru aja naik gaji dari 5 juta jadi 7 juta. Karena kalian merasa penghasilan itu udah lebih besar, kalian jadi lebih sering nongkrong di tempat-tempat yang fancy, terus kalian upgrade gadget, dan beli baju baru setiap bulan. Akhirnya, pengeluaran kalian malah ikutan naik seiring gaji, dan gak ada yang tersisa buat ditabung atau investasi. Nah, kalau ini dibiarkan, keuangan kalian bisa makin gak sehat, guys. Untuk menghindari gaya hidup boros, coba deh mulai dengan memfilter keinginan dan kebutuhan. Sebelum beli sesuatu, selalu tanya ke diri kalian sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini, atau cuman karena pengen? Oke, lanjut tips yang kelima, bantu orang tua merencanakan pensiun. Sebagai generasi sandwich, banyak yang harus menanggung biaya hidup orang tua di usia senja. Nah, daripada kalian terus-terusan membiayai mereka tanpa rencana yang jelas, lebih baik kalian bantuin orang tua kalian ngerencanain dana pensiun mereka. Misalnya, kalian bisa mulai ngobrolin soal asuransi pensiun, tabungan khusus untuk hari tua, atau investasi yang aman buat mereka. Dengan cara ini, kalian bisa membantu orang tua lebih mandiri secara finansial, dan beban kalian di masa depan bisa lebih ringan. Menurut data Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia atau DPLK, pada tahun 2023, 7 dari 10 pensiunan di Indonesia mengalami masalah keuangan alias tidak berdaya secara ekonomi. Bahkan survei terbaru menyebut bahwa 1 dari 2 pensiunan masih bekerja. Dan gak cuma itu aja, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali gak siap untuk memasuki masa pensiun. Ini artinya banyak orang tua yang mungkin akan sepenuhnya bergantung pada anak-anaknya di masa tua. Contoh misalnya kalian generasi sandwich yang setiap bulan harus ngasih sebagian besar gaji kalian untuk bantu biaya hidup orang tua. Sehingga kalian gak punya kesempatan untuk menabung buat diri kalian sendiri. Tapi kalau dari awal orang tua kalian udah punya tabungan pensiun yang cukup, situasi ini bisa dihindari. Lanjut, tips yang keenam, berbagi tanggung jawab finansial dengan saudara. Kalau kalian punya saudara, nggak ada salahnya berbagi tanggung jawab soal urusan finansial keluarga, terutama buat ngurusin orang tua. Jangan sampai semua beban finansial itu jatuh di pundak satu orang aja. Ajak saudara kalian untuk terlibat dalam diskusi dan atur pembagian biaya yang adil. Ini bisa bikin kalian lebih lega, karena kalian nggak sendirian menanggung beban itu. Kerjasama antara saudara dalam merencanakan keuangan keluarga itu sangat penting supaya beban finansial bisa terbagi rata. Misalnya, kalau kalian nih 2 atau 3 bersaudara yang semuanya udah kerja, atur aja siapa yang bisa membiayai kebutuhan bulanan orang tua, siapa yang bisa mengurus biaya kesehatan, dan siapa yang bertanggung jawab atas hal-hal lainnya. Dengan berbagi, kalian bisa punya lebih banyak ruang untuk keuangan pribadi kalian. Next, tips yang ke-7. Gunakan paylater dan kredit dengan bijak. Sekarang-sekarang ini, paylater dan kredit itu memang jadi pilihan banyak orang ya untuk beli barang secara instan, apalagi di e-commerce. Tapi,
Jangan sampai fasilitas ini bikin kalian terjebak dalam utang yang nggak perlu. Paylater dan kredit itu pada dasarnya sama aja kayak utang pada umumnya. Dan kalau nggak dipakai dengan bijak, kalian bisa membuat diri kalian sendiri terjebak dalam fenomena gali lubang tutup lubang. Menurut riset Kredivo dan Kata Data Insight Center, proporsi jumlah transaksi offline paylater di Indonesia melonjak 169% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Ini menunjukkan betapa banyak orang yang mulai nyaman pakai fasilitas paylater buat belanja. Tapi sayangnya, nggak semua orang paham konsekuensinya. Paylater itu bagaikan pedang bermata dua, bisa bantu kita kalau digunakan untuk keperluan penting, tapi bisa membahayakan kita kalau cuman buat belanja hal-hal konsumtif yang nggak dibutuhkan. Jadi, pastikan kalau kalian itu hanya pakai paylater atau kredit untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Misalnya, perbaikan rumah, biaya kesehatan, atau pendidikan. Hindari pakai paylater buat barang-barang yang sifatnya konsumtif, kayak gadget, atau fashion yang cuma sekali pakai, atau jajan-jajan kopi atau makanan misalnya. Meskipun penawaran paylater itu seringkali menggiurkan ya, ada promo, ada diskon, dan segala macam, penting untuk selalu baca dan paham detailnya, termasuk bunga dan biaya administrasi yang seringkali tersembunyi. Misal nih, kalian lagi ngincar smartphone baru yang harganya 10 juta, dan ternyata bisa dibeli pakai paylater dengan cicilan ringan. Karena kalian merasa cicilannya murah, kalian tergoda deh untuk langsung beli. Padahal smartphone lama yang masih kalian pakai itu masih cukup bagus. Alhasil, setiap bulan kalian harus bayar cicilan. Dan karena nggak direncanakan dengan baik, kalian jadi kesulitan untuk bayar keperluan lain, termasuk membantu keluarga kalian. Di sini, paylater malah membuat keuangan kalian jadi ketat dan nggak fleksibel. Kalian malah jadi susah sendiri. Kita semua harus menganggap kredit dan paylater itu hanya sebagai alat. Kita yang harus bijak menggunakannya. Kalau kalian nggak punya rencana yang jelas, kredit bisa jadi bumerang yang akan membahayakan keuangan kalian. Jadi, selalu berpikir 2 kali sebelum pakai fasilitas kredit atau paylater. Pastikan kalian tahu konsekuensinya dan udah punya rencana pembayaran yang jelas. Lanjut, tips yang ke-8, investasi dari sekarang. Buat kebanyakan orang, investasi itu terdengar menakutkan dan bisa ditunda-tunda, apalagi kalau nggak terbiasa. Tapi justru itulah kenapa kita harus mulai belajar investasi secepat mungkin. Karena kalau cuma mengandalkan tabungan, uang kita bakal tergerus inflasi. Menurut data dari BPS, tingkat inflasi di Indonesia di tahun 2023 mencapai 2,61%. Tapi di tahun sebelumnya, yaitu 2022, inflasi Indonesia cukup tinggi, yaitu di angka 5,51%. Yang mana artinya nilai uang kita di tabungan setiap tahunnya itu sebenarnya berkurang kalau nggak diinvestasikan ke instrumen yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi. Dan investasi itu bukan cuma buat orang kaya atau orang-orang yang gajinya udah gede kok. Kita bisa mulai dari instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita dan pendapatan kita. Misalnya, kalau kalian masih pemula dan nggak terlalu berani ngambil risiko, kalian bisa pilih instrumen kayak reksadana pasar uang atau emas. Tapi kalau kalian udah siap dengan risiko yang lebih tinggi, kalian bisa coba investasi saham. Intinya, semakin cepat kalian memulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari efek bunga majemuk atau compound interest. Katakanlah nih misalnya kalian punya 1 juta yang bisa kalian investasikan setiap bulan. Kalau uang itu hanya kalian taruh di tabungan dengan bunga 1% per tahun, dalam 10 tahun uang kalian mungkin cuma jadi sekitar 126 juta. Tapi kalau kalian investasikan di reksadana dengan rata-rata imbal hasil 6% per tahun, dalam 10 tahun, uang kalian bisa tumbuh jadi sekitar 175 juta. Lumayan kan? Makanya, mulailah investasi dari sekarang meskipun jumlahnya kecil. Nggak harus 1 juta, 100 ribu, 10 ribu pun juga udah bisa investasi di reksadana. Karena yang terpenting dari investasi adalah konsistensi, bukan besar kecilnya dana yang kita investasikan. Next, tips yang ke-9. Mulai rencanakan dana pensiun. Kebanyakan anak muda merasa pensiun itu masih jauh banget, jadi nggak terlalu dipikirin. Apalagi buat generasi sandwich,
Mungkin karena terlalu sibuk untuk mencari uang buat bantu keluarga dan saudara dan anak, jadinya nggak kepikiran tentang pensiun. Padahal semakin cepat kalian mulai merencanakan dana pensiun, semakin ringan beban kalian di masa depan. Bahkan kalau kalian udah mulai nabung atau investasi buat pensiun di usia 20-an, efek bunga majemuk bisa bikin tabungan kalian berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kalau kalian baru mulai di usia 30-an atau 40-an. Menurut data dari OJK, di tahun 2021, 93% pekerja formal di Indonesia nggak punya perencanaan pensiun yang jelas, atau belum punya bayangan bagaimana rencana setelah memasuki masa pensiun. Alias bisa dibilang, kebanyakan pekerja di Indonesia itu nggak siap secara finansial menghadapi pensiun. Dan pada akhirnya, banyak dari kita yang nantinya jadi bergantung pada anak-anak kita setelah kita pensiun. Nah, buat generasi sandwich nih, akhirnya kita jadi membentuk siklus generasi sandwich untuk keturunan kita. Bahaya banget kan? Bayangin kalau sekarang aja kalian harus membiayai diri sendiri, membiayai orang tua, membiayai anak atau saudara kalian. Itu aja udah lumayan bikin kalian stres dan berat. Apalagi kalau itu nanti dirasain sama anak kalian. Jadi tanpa persiapan dana pensiun yang membadai, hidup kalian bisa makin susah dan mempersulit orang lain. Nah, sekarang gimana caranya merencanakan dana pensiun? Kalian bisa mulai dari kecil, misalnya 5-10% dari penghasilan bulanan kalian disisihkan untuk investasi pensiun. Ada banyak instrumen investasi yang bisa dipakai untuk dana pensiun, kayak reksadana, saham, atau bahkan program pensiun dari BPJS ke tenaga kerjaan. Semakin disiplin kalian menabung sejak dini, semakin sedikit uang yang perlu kalian sisihkan setiap bulan karena waktunya lebih panjang untuk berkembang. Misal nih, kalian mulai investasi buat dana pensiun sejak umur 20-an, 25 gitu ya misalnya, dengan menyisihkan 500.000 setiap bulan ke dalam reksadana yang imbal hasil rata-ratanya 7% per tahun. Dalam 30 tahun, alias ketika nanti kalian udah di usia 55 tahun, dana kalian bisa tumbuh jadi sekitar 600 juta. Bandingkan dengan kalau kalian baru mulai di usia 40 tahun. Kalian harus menyisihkan sekitar 2 juta per bulan untuk mencapai jumlah yang sama. Jadi, semakin cepat kalian memulai, semakin ringan beban bulanan kalian. Percaya deh, dana pensiun itu bukan sesuatu yang sebaiknya ditunda. Semakin lama kalian menunda, semakin besar uang yang harus kalian sisihkan di kemudian hari. Jadi daripada terlambat, lebih baik kalian mulai deh dari sekarang meskipun jumlahnya kecil. Next, tips yang ke-10. Diversifikasi sumber penghasilan. Nggak ada salahnya bekerja keras di satu pekerjaan, tapi mengandalkan satu sumber penghasilan, apalagi kalian yang generasi sandwich, itu bisa berisiko. Terutama kalau ada krisis ekonomi atau masalah nggak terduga di pekerjaan kalian. Itulah kenapa penting buat kalian untuk mulai diversifikasi sumber penghasilan. Artinya, selain dari pekerjaan utama, coba cari cara lain untuk dapetin pemasukan tambahan. Misalnya bisnis kecil-kecilan, atau affiliate marketing, atau investasi. Menurut hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, ada 15,45% pekerja di Indonesia pada 2023 yang memiliki pekerjaan sampingan atau side hustle selain pekerjaan utama. Ini menunjukkan kalau udah mulai banyak orang yang sadar akan pentingnya punya cadangan penghasilan tambahan untuk menjaga kestabilan keuangan. Apalagi di era digital sekarang ini, ada banyak banget peluang buat side hustle, kayak jualan online, jadi freelancer, atau bahkan jadi content creator. Nah, kenapa ini penting? Selain buat jaga-jaga kalau ada masalah dengan pekerjaan utama, penghasilan tambahan juga bisa bantu kalian jadi lebih secure sebagai generasi sandwich, dan bahkan mencapai financial freedom. Kalau salah satu sumber penghasilan lagi turun atau bahkan hilang, kalian masih punya backup yang bisa kalian andalkan. Plus, uang tambahan ini juga bisa kalian pakai buat investasi, atau bayar utang, atau bangun usaha baru. Ada pepatah yang mengatakan orang kaya itu nggak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Diversifikasi sumber penghasilan adalah salah satu cara supaya kalian nggak hanya bergantung pada satu pekerjaan aja, dan bisa lebih fleksibel mencapai kebebasan finansial kalian. Lanjut, tips yang ke-11.
diskusikan kondisi keuangan dengan keluarga. Kadang kita tuh suka gengsi buat ngomongin soal masalah keuangan dengan keluarga kita, apalagi kalau kondisinya lagi seret. Tapi sebenarnya terbuka soal situasi finansial kita ke keluarga itu penting banget, terutama kalau kita adalah bagian dari generasi sandwich. Dengan melibatkan keluarga dalam diskusi keuangan, mereka bisa lebih paham keadaan kita dan nggak menambah beban yang nggak perlu. Berbagai laporan menunjukkan bahwa masalah komunikasi keuangan dalam keluarga itu bisa memperburuk situasi finansial. Padahal komunikasi yang baik bisa membantu mengurangi stres finansial, apalagi kalau ada anggota keluarga yang bergantung sama penghasilan kita. Nah, coba deh buat diskusi yang terbuka dengan anggota keluarga kalian, terutama mereka yang ikut bergantung sama keuangan kalian ya, seperti orang tua atau saudara. Misalnya, ajak mereka untuk bikin rencana bareng-bareng. Apakah itu untuk menekan pengeluaran rumah tangga atau mencari solusi tambahan penghasilan? Dengan begitu, semua orang bisa paham batasan-batasan keuangan yang ada dan bisa saling mendukung satu sama lain. Misalnya nih, kalian harus membiayai kehidupan orang tua dan adik kalian yang masih kuliah. Nah, daripada kalian menanggung semua tanggungan itu sendirian, coba ajak keluarga kalian untuk diskusi. Mungkin kalian bisa minta orang tua untuk mengurangi pengeluaran yang nggak penting, atau ajak adik kalian untuk cari pekerjaan sampingan selama kuliah, atau rajin-rajin cari beasiswa. Dengan begitu, kalian nggak merasa terbebani sendirian, dan keluarga juga jadi lebih paham sama kondisi finansial yang kalian hadapi. Masalah keuangan itu nggak bisa diselesaikan sendiri, apalagi kalian generasi sandwich yang membiayai banyak anggota keluarga kalian. Semua orang perlu terlibat supaya solusi yang diambil bisa diterima dan dijalankan bersama. So, jangan ragu untuk terbuka sama keluarga kalian tentang kondisi keuangan kalian, karena dengan komunikasi yang baik, beban kalian bisa lebih ringan. Next, tips yang ke-12, manfaatkan asuransi kesehatan dan jiwa. Banyak nih orang yang masih berpikir kalau asuransi itu cuma buang-buang uang, atau mempersulit keuangan, padahal asuransi itu sebenarnya pelindung untuk keuangan kita di masa depan. Dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, kita bisa lebih siap kalau ada kejadian yang nggak terduga kayak sakit atau kecelakaan. Biaya rumah sakit di Indonesia bisa sangat mahal, dan tanpa asuransi, tagihan yang besar itu bisa menguras tabungan atau bahkan bikin kita jadi harus ngutang. Memang, punya asuransi kesehatan dari BPJS itu aja sebenarnya udah oke. Dan menurut data terbaru, pada tahun 2024 ini, sekitar 97% masyarakat Indonesia udah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Tapi kadang kita tahu ya, layanan BPJS Kesehatan itu terbatas dan kurang satset gitu. Jadi asuransi swasta bisa sangat membantu melengkapi kekurangan itu. Dengan memiliki asuransi kesehatan yang baik, kita bisa mengurangi risiko keuangan yang besar akibat biaya medis yang nggak terduga. Selain itu, asuransi jiwa juga penting, terutama buat kalian generasi sandwich yang punya tanggungan, kayak orang tua dan anak atau keluarga kalian yang lain. Karena kalau suatu hari terjadi hal buruk, seperti misalnya amit-amit ya, kalian meninggal dunia atau kecelakaan serius, asuransi jiwa bisa bantu keluarga kalian bertahan. Nah, kalian bisa mulai dengan mencari asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nggak perlu yang mahal, asal manfaatnya udah pas dan sesuai dengan risiko yang kalian hadapi. Next, tips yang ke-13. Terus belajar tentang keuangan. Dunia keuangan itu terus berkembang, dan ada banyak strategi baru atau perubahan yang bisa memengaruhi keputusan finansial kalian. Makanya, penting untuk terus mencari ilmu, entah itu lewat baca buku, ikutan seminar, atau sekedar baca-baca artikel keuangan dari sumber yang terpercaya. Menurut survei dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH, mayoritas generasi milenial di Indonesia merasa kurang paham soal investasi dan pengelolaan keuangan. Padahal, makin banyak kita belajar soal ini, semakin bijak juga kita dalam mengambil keputusan keuangan. Apalagi buat generasi sandwich yang pastinya harus investasi dan pengelolaan utang, supaya manajemen keuangan gak amburadul. Ilmu yang up to date bisa membantu kita mengambil langkah yang tepat di masa depan.
Nah, gimana caranya terus belajar tentang keuangan? Kalian bisa mulai dengan baca buku-buku keuangan populer, kayak misalnya Rich Dad Poor Dad, The Intelligent Investor, dan lain-lain. Kalau kalian mau yang lebih simple dan gratis, kalian bisa follow akun-akun TikTok, Instagram, atau YouTube yang bahasannya soal keuangan. Apalagi sekarang informasi itu bisa diakses dengan gampang banget kan di internet. Misalnya, kalau kalian baca buku The Richest Man in Babylon dan jadi mengerti pentingnya investasi kecil-kecilan untuk membangun kekayaan, dari situ kalian mulai coba investasi di reksadana atau di emas yang sebelumnya nggak pernah kalian pikirin. Dengan terus belajar, kalian bisa memperbaiki kebiasaan keuangan dan membuka peluang untuk mencapai financial freedom. Kebebasan finansial itu bukan soal seberapa besar penghasilan kalian, tapi seberapa bijak kalian mengelola uang yang kalian miliki. Oke, itu dia beberapa tips buat kalian kaum sandwich generation. Semoga bermanfaat dan tetap semangat cari cuan ya, dan mengelola keuangan kalian supaya bisa keluar dari siklus generasi sandwich. Terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.